Bank Rusia di acara G20 di Bali nanti pada November 2022 oleh pihak Indonesia ternyata membuat Amerika muring-muring marah terhadap Indonesia dan mengancam memboikot G20. Langkah Indonesia ini langkah strategis kah atau langkah blunder? Pentingkah Pak Jokowi sampai harus datang ke Amerika dalam lobby politik ASEAN Amerika kemarin juga melobi untuk G20? Atau sampai-sampai juga harus datang ke markas Elon Musk? Kita akan bahas lebih mendalam tentang keputusan tersebut. Narasi kali ini didukung oleh MillionaireRace.com. Millionaire Race adalah sebuah paket liburan kekinian berhadiah ratusan juta rupiah bagi para peserta yang menjalankan tantangan-tantangan yang diberikan. MillionaireRace.com adalah satu-satunya dan pertama yang mengemas traveling dengan experience vacation, education, tantangan budaya, dan trivia treasure hunt mencari harta karun. Semua event dirancang khusus untuk Anda mendapatkan pengalaman maksimum untuk terkenang selamanya. Pada bulan Juni 2022 ini, Millionaire Race adalah Explore Bromo, Batu, Malang. Kita kembali ke topik pembicaraan tentang G20. Diawali dengan sebuah fakta tentang perang di Ukraina, di mana Eropa dan Amerika ternyata yang membiayai perang Rusia tersebut. Sungguh, Amerika, NATO, dan sekutu adalah negara yang membiayai perang di Ukraina. Pengusaha raksasa penghasil mesin perang Amerika dan Eropa mendapatkan untung besar karena perang ini. Walaupun 40 juta penduduk Ukraina menderita dan negara sekitaran Ukraina Barat menderita karena menerima pengungsi dan wilayahnya dipakai untuk jalur senjata masuk ke Ukraina. Apa mereka para pengusaha mesin perang itu tidak peduli dengan korban perang di Ukraina? Jawabannya tidak. Di sisi pengusaha alat perang dapat dipastikan mereka tidak ingin perang berhenti. Kalau secara negara Eropa dan NATO lain lagi sikap negaranya. Secara kampanye pejabat dan sebuah negara harus terlihat mulia dengan seakan minta perang dihentikan dan mengancam memiskinkan Rusia, di mana Eropa dan Amerika menyatakan memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Mereka memerintahkan pihak swasta keluar dari Rusia, tidak berdagang dengan Rusia, dan memerintahkan negara-negara sekutu menjalankan sanksi ekonomi juga kepada Rusia. Namun pemerintah Amerika, negara-negara Eropa tetap membeli minyak bumi dan gas dari Rusia. Itu sisi munafiknya mereka. Mereka bisa melarang India, melarang Tiongkok untuk tidak membeli minyak bumi dari Rusia. Namun mereka sendiri masih membeli produk Rusia tersebut. Asli munafik Amerika dan sekutu itu. Kemudian apa yang India lakukan misalnya? Naikkan jari tengahnya ke Amerika dan tetap membeli minyak dari Rusia. Begitu juga Tiongkok. India sejak perang Ukraina meningkatkan pembelian minyaknya dari Rusia hingga 40 juta barel. Sementara Eropa Barat membeli 20 miliar barel dari Rusia. Catat ya, India 40 juta barel selama perang hampir 80 hari Rusia-Ukraina, sementara Eropa sekutu membeli 20 miliar barel, 500 kali lebih banyak dari India. Eropa sekutu membeli minyak Rusianya. Nilai itu kurang lebih 20 billion dolar setiap bulannya oleh pihak Barat selama 3 bulan ini. Eropa, Amerika sekali lagi tetap membeli minyak Rusia. Presiden Uni Eropa mengatakan kemudian, kalau benar-benar ingin menyudahi perang di Ukraina, hentikan semua pembelian minyak bumi dan gas Rusia oleh dunia. Rusia akan tidak punya dana lagi untuk menjalankan perangnya. Namun ternyata tidak mudah hal ini dilakukan. Saat ini terjadi pembicaraan tingkat tinggi di Brussel baru-baru ini bahwa dalam 6 bulan ke depan Uni Eropa berencana menghentikan pembelian minyak Rusia 100%. Yang pastinya hal ini kalau benar dijalankan akan membuat Rusia kering. Rencana tersebut akan dijalankan setelah G20 bulan November, yaitu di bulan Desember 2022 ini. Bayangkan, nunggu 6 bulan lagi. Jangan-jangan 6 bulan dari sekarang rakyat Ukraina sudah nggak tinggal di Ukraina lagi. Sudah pindah dan Ukraina luluh lantak sudah. Lalu terjadi perdebatan karena Desember masuk musim dingin. Eropa memerlukan gas dan minyak Rusia. Sebaiknya digeser tambah 3-6 bulan lagi alias 9-12 bulan dari sekarang rencana pemblokade 100% minyak gas Rusia. Kemudian negara seperti Hungaria melalui Perdana Menterinya Viktor Orban malah teriak minta waktu lebih dari 24 bulan lagi dari sekarang agar bisa menyiapkan infrastruktur minyak bumi dari tempat lain yang membuat harga naik 50% lebih mahal dari minyak dan gas Rusia. Minyak dan gas Rusia memakai pipa jalur distribusinya. Kalau sumber lain pakai kapal FSRU misalnya atau tanker yang mereka tidak punya pelabuhannya, di mana mereka menyiapkan silo, tangki, dan jalur distribusi baru atau menggunakan batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara, coal power plant, tidak mudah dan tidak cepat penyediaannya. Menjalankan perintah Uni Eropa untuk akhir tahun ini menyetop minyak dan gas dari Rusia ke Hungaria. Bagi Hungaria, sama saja menjatuhkan bom nuklir di Hungaria. Hungaria tidak bersedia. Slovakia ternyata sejalan dengan Hungaria, tidak
mengikuti saran Uni Eropa untuk akhir tahun 2022 ini menstop minyak dan gas Rusia. Kenapa Hungaria dan Slovakia tidak setuju dan tetap akan membeli minyak dan gas Rusia? Karena masalah geografi. Hungaria dan Slovakia adalah landlocked country. Landlocked country adalah negara yang tidak punya laut, tidak punya seaport, tidak punya pelabuhan laut. Jadi Uni Eropa kalau mau menjalankan larangan membeli minyak Rusia, anggotanya akan mengalami painful decoupling. Satu lagi masalahnya, ada dua negara yang main mata dengan NATO untuk mereka diterima menjadi anggota NATO, yaitu Swedia dan Finlandia, di mana Amerika sangat mendukung keduanya untuk segera bergabung agar memberi tekanan politik ke Rusia. Di sisi Swedia dan Finlandia ada rasa takut diserang Rusia sebelum aplikasi lamaran mereka dikirim ke NATO. Dan ini memang pernyataan propaganda dari Rusia akan menyerang semua negara baru yang menjadi anggota NATO karena mengancam keamanan negara Rusia. NATO adalah nation threat-nya bagi Rusia. Jadi kembali ke pertanyaan di awal tentang marahnya Amerika kepada Indonesia karena mengundang Rusia di G20 November 2022. Haruslah dilawan karena benar apa yang Indonesia lakukan tersebut, yaitu mengundang semua anggota G20 tanpa pengecuali. Amerika marah sama Indonesia, melarang semua negara membeli produk Rusia, tapi mereka sendiri masih membeli minyak Rusia. Kalau negara lain nggak boleh, dilarang-larang. Kalau sendirinya apa-apa boleh. Itulah Amerika yang double standard. Terus Indonesia harus takut gitu? Jangan. Lawan, tunjukkan kepemimpinan dunia Indonesia itu cinta damai. Tunjukkan Indonesia punya sikap. Hurrah! Kita bercermin dengan Sri Lanka. Kita samarikan dan kita jelaskan. Kebangkrutan di Sri Lanka meminta warga Sri Lanka yang di luar negeri, para diaspora, untuk mengirimkan uang mereka ke keluarga mereka di Sri Lanka. Saking gak ada uangnya itu negara Sri Lanka. Namun 13 bank utama di Sri Lanka saat ini bangkrut. Di sini pemerintahan Sri Lanka berhutang 700 triliun rupiah atau setara 51 billion dolar ke Tiongkok yang sudah jatuh tempo. Namun APBN Sri Lanka kosong kasnya. Di Sri Lanka saat ini tidak ada makanan, di mana sebagian besar produk makanan adalah impor. Juga tidak ada fuel, bahan bakar untuk kendaraan. Juga tidak ada obat-obatan, bahkan dokter serta rumah sakit membatalkan seluruh operasi kesehatan karena tidak ada obat-obatan. Tiap malam listrik mati di 90% wilayah Sri Lanka. Yang terjadi di Sri Lanka bukan hanya krisis ekonomi, namun ada yang lebih besar, yaitu krisis kemanusiaan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana semua ini terjadi? Bagaimana Sri Lanka kehilangan semua uangnya tersebut? Kita akan jelaskan dalam episode kali ini untuk menjadi pelajaran bernegara bagi kita semua. Video kali ini disponsori oleh Dinaran yang merupakan sistem pembayaran menggunakan emas hingga pecahan 0,01 gram, di mana kalau memerlukan fisiknya bisa diambil di ATM Gold. Saat ini baru 1 unit ATM tersebut, dan di tahun 2022 ini akan menambah 50 unit ATM Gold yang baru di seluruh kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Kembali ke Sri Lanka. Pertama ada masalah kebijakan atau government policy. Kemudian ada masalah politik. Dan kemudian ada masalah yang namanya Tiongkok. Akar dari banyak masalah di berbagai negara. Kita mulai dengan kebijakan negara di Sri Lanka. Hasil saat ini adalah buah dari mismanagement yang panjang yang telah dilakukan oleh Sri Lanka, yaitu masalah fundamental. Import lebih banyak dari ekspor, belanja negara atau spending lebih banyak dari earning atau pendapatan negara. APBN Sri Lanka negatif. Neraca perdagangan defisit karena banyak import. Anggaran defisit karena kebanyakan belanja spending. Ini juga disebut dengan double debt atau hutang ganda, di mana ini juga biasa disebut dengan resep sukses untuk bencana ekonomi sebuah negara. Cara Sri Lanka menyelesaikan masalah defisit tadi salah kaprah, yaitu dengan malah menambah hutang. Hutang Sri Lanka saat ini 111% dari GDP, alias lebih banyak hutang dari jumlah barang produksinya. Lebih parah lagi, di saat ekonomi sulit di tahun 2019, Gotabaya Rajapaksa yang terpilih jadi presiden di Sri Lanka waktu itu menjanjikan pemotongan pajak untuk menarik simpati masyarakat pada kampanyenya. Efek dari hal itu semua di tahun 2019, rating Sri Lanka menjadi negara pariah atau setengah negara gagal. Apa yang terjadi kemudian? Investor meninggalkan Sri Lanka besar-besaran. Lalu Gotabaya buat lagi blunder. Dia melarang pupuk kimia di Sri Lanka. Bukan untuk kesehatan, namun karena tidak ada dolar untuk membeli pupuk, dia bersandiwara, bernarasi untuk kesehatan. Tapi hal itu semua blunder, membuat petani gagal panen hingga menurunkan jumlah produksi beras hingga 50% turunnya. Sejak Juni 2021, Sri Lanka menjadi pengimpor beras. Di tengah kekacauan tersebut, sejak Juli 2021, di mana dukungan terkuat Rajapaksa adalah Sinhala Buddhis, atau kalau di Indonesia adalah gerakan keagamaan, dan
Kemudian saat itu mulai goyang kepercayaannya karena Sinhala Buddhis mulai berbalik membela rakyat, tidak membela Raja Paksa. Ada lagi sebuah kebijakan yang blunder di mana harusnya mengutamakan pasar atau pro-market approach, tetapi malah mengutamakan well-driven mode. Maksudnya apa? Malah pamer kemakmuran dengan membangun infrastruktur jalanan. Itulah well-driven mode, bukan pro-market approach. Padahal isi dari infrastruktur tersebut tidak ada. Fuelnya impor, mobilnya impor, dan untuk mengerjakan hal ini Raja Paksa bekerja sama dengan Tiongkok. Sri Lanka mendapatkan hutang besar dari Tiongkok dalam bilateral debt. Sri Lanka mempertaruhkan ekonominya di tangan Tiongkok. Benar sih, Tiongkok kirim uang Tiongkok kirim teknologi, Tiongkok kirim SDM, termasuk kirim virus Wuhan. Semua dikirimkan karena sejak awal memang Sri Lanka buruk di dalam pengelolaan keuangan negara, dan ini memang dimaui semua peminjam, mengharapkan yang dipinjamkan tidak bisa kelola uang. Efek virus Wuhan tadi, pariwisata Sri Lanka yang merupakan 13% GDP nasional turun. Di tahun 2020, turis hanya berjumlah 170.000 orang saja dengan pendapatan sekitar 2 billion, di mana di tahun 2019 ke belakang mencapai 2,3 juta turis datang atau senilai 7,5 billion dolar. Agrikultur yang merupakan 8% GDP Sri Lanka turun hingga 4%. Kemudian cari utangan di mana India mengambil peluang tersebut untuk juga melakukan debt trap ke Sri Lanka, menambah beban negara Sri Lanka yang pada akhirnya Raja Paksa mendevaluasi rupiah Sri Lanka turun 32%. Dan ternyata bukan menambah kekuatan pasar namun membuat turun purchase power, daya beli kekuatan rakyat. Saat ini inflasi di Sri Lanka 30%. Artinya harga makanan sudah naik 30% dalam beberapa bulan ini saja. Harga kelapa misalnya hampir naik 80% dibandingkan tahun 2019. Harga bawang naik 100% dalam 2 tahun ini. Harga beras naik 90%. Harga ayam naik 55%. Yang terjadi di Sri Lanka kalau bisa disimpulkan, inflasi tinggi, utang negara tinggi, tidak punya cadangan devisa, serta mata uang yang turun terus nilainya. Setiap hari yel-yel masyarakat go gota go menggelegar seantero Sri Lanka. Berapa sih cadangan devisa Sri Lanka saat ini? Hanya 1,9 billion US dollar saja. Hanya sedikit lebih banyak dari kekayaan selebgram dan seorang model Kylie Jenner yang berusia 24 tahun tersebut. Saat ini Sri Lanka perlu uang untuk memberi makan 22 juta penduduknya, memberi keamanan dan membayar hutang negara. Saat ini untuk membuat muter ekonomi Sri Lanka perlu dana sejumlah 20 billion dolar. Siapa yang mau meminjamkan pada saat jaminan keamanan bernegara dan kelolaan negaranya amburadul seperti itu? Semoga ini semua menjadi pelajaran buat kita.